Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Petrani Bakti, saya dari kelas keperawatan 2024F. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video edukasi mengenai obesitas. Mungkin kita semua sudah sangat familiar dengan satu kata ini, obesitas. Obesitas adalah suatu penyakit yang saat ini sering sekali kita temukan. Obesitas adalah suatu penyakit yang hampir menyebar di seluruh negara. Penyakit ini menyebar baik itu di negara maju, di negara menengah, maupun di negara berkembang. Saat ini saya akan membuat sebuah video edukasi mengenai apa itu obesitas, apa dampak yang dirasakan atau apa dampak yang ditimbulkan akibat dari penyakit ini, dan kemudian saya akan memaparkan bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit obesitas. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan, obesitas adalah suatu kondisi penumpukan lemak tubuh yang berlebihan dan abnormal akibat ketidakseimbangan asupan energi atau makanan dengan energi yang digunakan tubuh dalam jangka waktu lama, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius atau beberapa penyakit yang tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Jadi teman-teman, berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas atau berdasarkan definisi yang saya jelaskan menurut Kemenkes, obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang dapat meningkatkan masalah kesehatan. Obesitas terjadi jika asupan energi atau kalori lebih banyak daripada energi yang dikeluarkan tubuh atau yang disebut dengan kalori terbakar, sehingga kelebihan energi tersebut disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Seseorang didiagnosis menderita obesitas melalui perhitungan IMT atau indeks massa tubuh, di mana hasil perhitungan IMT ini, jika seseorang memiliki berat badan 30 atau lebih, maka dapat dikatakan orang tersebut menderita obesitas. IMT adalah langkah utama untuk mendiagnosis adanya obesitas pada seseorang, dengan menghitung rumus, yaitu berat badan di dalam kilogram, kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Hasilnya, jika seseorang memiliki berat badan 30 atau lebih, maka dapat dikategorikan seorang tersebut menderita obesitas. Yang kedua, yaitu dengan mengukur lingkar pinggang. Pengukuran ini penting untuk mengetahui jumlah lemak di sekitar perut atau obesitas perut yang lebih beresiko bagi kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko penyakit yang terkait dengan penumpukan lemak visceral. Yang ketiga yaitu melakukan tes darah. Tes darah membantu memeriksa kondisi kesehatan lain yang terkait dengan obesitas. Pemeriksaannya yaitu dapat berupa gula darah atau glukosa, kolesterol, dan kadar lemak lainnya. Tujuan dari pemeriksaan darah ini yaitu untuk mendeteksi masalah seperti pradiabetes, diabetes, atau kolesterol tinggi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penyebab obesitas. Obesitas pada umumnya dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Yang pertama, seperti pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan tinggi kalori, lemak jenuh, gula tambahan, makanan cepat saji, gorengan, dan minuman manis, serta makan dalam porsi yang besar dan sering ngemil, serta kurangnya makan sayur dan buah juga berperan dalam tingginya peningkatan atau berpotensi terhadap terjadinya obesitas. Makanan cepat saji seringkali mengandung karbohidrat, gula, dan lemak dalam jumlah yang besar, tetapi rendah nutrisi esensial. Yang kedua yaitu kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup kurang aktivitas fisik menyebabkan lebih banyak kalori yang disimpan sebagai lemak karena tidak terbakar di dalam tubuh. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan obesitas karena kalori yang dikonsumsi tidak terbakar dengan optimal, sehingga energi berlebih tersimpan sebagai bentuk lemak di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu kurang tidur. Tidur yang kurang dari 6 jam tiap malam dapat meningkatkan risiko obesitas. Kualitas tidur mempengaruhi obesitas karena mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan, memperlambat metabolisme, mengurangi aktivitas fisik, serta meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi kalori dan gula. Misalnya, kurang tidur dapat mengganggu hormon leptin, yaitu hormon yang menekan nafsu makan, dan ghrelin, yaitu hormon yang memicu rasa lapar.
Akibatnya, kadar leptin menurun sementara ghrelin meningkat yang menyebabkan rasa lapar dan peningkatan asupan kalori secara keseluruhan. Yang terakhir yang dapat memicu obesitas yaitu minuman manis, soda, dan alkohol yang dapat menyebabkan penambahan berat badan karena di dalam minuman ini mengandung banyak kalori yang cair yang tidak mengenyangkan. Beberapa faktor di atas dapat menyebabkan terjadinya peningkatan risiko obesitas pada seseorang. Adapun faktor risiko dari penyakit diabetes ini, yang pertama dapat memicu terjadinya diabetes mellitus. Obesitas merupakan faktor risiko utama untuk prediabetes dan diabetes tipe 2 karena lemak berlebih menyebabkan resistensi insulin. Kondisi ini membuat sel-sel tubuh tidak dapat menyerap glukosa secara efektif sehingga kadar gula darah meningkat dan akhirnya dapat memicu diabetes. Yang kedua yaitu beban pada jantung. Obesitas membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga otot jantung bisa membesar dan melemah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat berisiko pada beban kerja jantung yang berlebihan sehingga terjadinya disfungsi jantung dan gagal jantung. Selanjutnya, obesitas juga dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan hipertensi yang membuat jantung bekerja lebih keras dan meningkatkan risiko stroke serta serangan jantung. Obesitas juga dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner, di mana lemak berlebih pada tubuh berkontribusi pada penumpukan plak di dinding arteri koroner. Hal ini menyebabkan arteri menjadi menyempit dan membatasi aliran darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung. Penyempitan arteri meningkatkan kemungkinan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat aliran darah sepenuhnya, kemudian dapat menyebabkan serangan jantung. Obesitas juga dapat memicu penyakit mental atau berdampak kepada psikologi seseorang. Masalah kesehatan mental yaitu seperti depresi, kecemasan, dan harga diri yang rendah dikarenakan diskriminasi dan perundungan sosial. Orang obesitas tidak jarang mendapatkan perlakuan seperti ini dari orang-orang sekitar. Selanjutnya ada penurunan kualitas hidup, di mana orang obesitas kesulitan beraktivitas dan merasa lebih cepat lelah. Hal ini membuat mereka sulit sekali untuk beraktivitas karena mereka akan merasa lebih cepat lelah dari orang-orang yang memiliki berat badan normal pada umumnya. Yang terakhir ada stigma dan diskriminasi. Orang obesitas juga tidak jarang mengalami stigma negatif di lingkungan sosial. Lalu, ada beberapa cara yang dapat ditawarkan agar kita dapat terhindar dari obesitas, ataupun saya akan memberikan saran kepada orang yang memiliki berat badan lebih. Yang pertama yaitu menjaga pola makan. Pola makan mencakup jumlah, jenis, jadwal makan, dan pengolahan bahan makanan. Jenis makanan pada piramida gizi seimbang terdiri dari kelompok karbohidrat, sayur dan buah, protein dan minyak, gula, dan garam. Saat mengonsumsi makanan utama ataupun selingan, berarti harus beraneka ragam. Minimal terdapat 3 jenis kelompok bahan makanan, yaitu kelompok karbohidrat, sayur dan buah, serta protein. Namun, pemilihan karbohidrat kompleks harus dibatasi karena sayur dan buah juga merupakan sumber karbohidrat. Penggunaan minyak dalam pengolahan makanan dan penggunaan gula dalam minuman harus dikurangi. Sedangkan untuk makanan selingan, diutamakan kelompok buah dan sayur dalam keadaan utuh dan segar. Namun, jika ingin mengonsumsi makanan selingan dari sumber karbohidrat, maka perhatikan cara pengolahannya, di mana teknik yang disarankan yaitu dengan cara dikukus, direbus, dan tumis menggunakan minyak yang sedikit, serta tanpa penambahan gula yang berlebihan. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi sehingga terjadi pembakaran energi. Pengelolaan obesitas ataupun cara untuk menghindari obesitas melalui peningkatan aktivitas fisik yang gerakannya harus kontinu atau berkelanjutan dengan gerakan intensitas rendah sampai sedang sehingga terjadi peningkatan atau pengeluaran energi dan peningkatan massa otot. Pola hidup aktif merupakan penyeimbang dari asupan energi yang dengan demikian energi yang diasup tidak akan pernah berlebihan di dalam tubuh. Pola hidup aktif tidak hanya mencangkup peningkatan aktivitas fisik, tapi juga melakukan latihan fisik yang ringan, bahkan sampai yang berat jika itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang terakhir, yaitu pola emosi makan. Pola
Pola emosi makan adalah suatu kebiasaan makan dengan jumlah yang berlebihan dan cenderung memilih jenis makanan yang tidak sehat, yaitu tinggi gula, garam, dan lemak yang disebabkan oleh emosi bukan karena lapar. Dalam pengelolaan obesitas, seseorang perlu dibantu untuk mengenali jenis emosinya dan cara memahami emosi tersebut. Dengan demikian, saat seseorang sedang mengalami emosi seperti marah, sedih, bosan, stres, dan lain-lain, maka tidak perlu mengalihkannya dengan mengonsumsi makanan. Hal yang perlu dilakukan adalah kenali nama emosinya, kemudian temukan penyebab dan selesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik. Sekian edukasi kesehatan yang dapat saya informasikan saat ini. Saya berharap agar apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat lebih kepada teman-teman semua, terlebih khusus juga untuk memperdalam pengetahuan saya sendiri mengenai obesitas. Apabila di dalam video ini ada kata ataupun perilaku saya yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya, saya memohon maaf. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.